Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi Poisson, sebaran normal, dan metode Bayes bersama saya, Gabriela Claudia Alma dari kelas THPB. Materi pertama yang akan kita bahas adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan banyaknya kejadian sukses dalam daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu dan tidak terpengaruh pada selang waktu atau daerah yang lain. Contohnya adalah kedatangan mahasiswa ke perpustakaan, kedatangan mobil di pom bensin, dan kedatangan pasien di rumah sakit. Ketiga contoh ini merupakan contoh yang random, karena kita tidak bisa mengira atau menduga-duga kapan kejadian pada distribusi Poisson ini akan terjadi. Rumusan dari distribusi Poisson, bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu, dengan E sama dengan 2,718. Maka rumusnya adalah T X titik koma lambda sama dengan E dipangkatkan minus lambda dikalikan dengan lambda pangkat X dan dibagi dengan X faktorial dengan X 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat E-nya 2,718. Kemudian lambdanya adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu. Di sini juga kita ketahui lambda itu sama dengan N dikali dengan P. N merupakan jumlah data, sedangkan P merupakan probability. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Jumlah pelanggan yang mampir ke sebuah toko dalam waktu 1 jam rata-rata adalah 2 orang. Pertanyaannya, A. Berapa kemungkinan tidak ada pelanggan yang mampir ke toko tersebut dalam waktu 1 jam? B. Berapa kemungkinan paling banyak satu pelanggan yang mampir ke toko tersebut dalam waktu 1 jam? Jawabannya A. Kita ketahui bahwa kemungkinan tidak ada pelanggan itu adalah X. X-nya sama dengan 0 karena tidak ada pelanggan. Kita ketahui lambdanya sama dengan 2, yaitu lambda adalah rata-ratanya 2 orang. Dan di sini rumusnya adalah P X sama dengan 0 sama dengan E pangkat minus lambda dikali dengan lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Kita bisa langsung masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. E pangkat minus 2 dikali dengan lambda pangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial. Hasilnya adalah 2,718 dibagi dengan minus 2. Dipangkatkan dengan minus 2 dikali dengan 2 pangkat 0 dan dibagi dengan 0 faktorial. Hasilnya sama dengan 0,1353 dikali dengan 1. Di sini 1 karena semua angka yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian semua faktorial atau 0 faktorial itu juga hasilnya adalah 1. Jadi 0,1353 dikalikan dengan 1 dibagi dengan 1. Maka hasilnya itu adalah 0,1353. Nah, cara lain untuk mencari nilai P selain menggunakan rumus ini adalah dengan menggunakan tabel distribusi kumulatif Poisson. Di sini pastinya cara ini jauh lebih mudah dibandingkan kita mencari P menggunakan rumus yang ada di atas ini. Kunci dari penggunaan tabel distribusi Poisson ini adalah 2 poin. Yang pertama adalah nilai lambda dan nilai X-nya. Di soal diketahui bahwa lambdanya adalah 2 dan nilai X-nya sama dengan 0. Jadi kita temukan titik temu antara lambda sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Itu hasilnya adalah 0,1353. Jauh lebih mudah kan cara ini daripada cara sebelumnya. Kemudian kita akan menjawab soal yang B. Berapa kemungkinan paling banyak satu pelanggan yang mampir ke toko tersebut dalam waktu 1 jam? Jadi kuncinya di sini adalah X-nya itu paling banyak satu pelanggan yang mampir ke toko tersebut. Jadi paling banyak itu adalah 1. Jadi
X-nya itu kurang dari sama dengan 1. Gitu. Kemudian kita masukkan nih. Px kurang dari sama dengan 1 sama dengan P. X sama dengan 0 ditambah dengan P. X sama dengan 1. Jadi kita bisa mencari di tabel distribusi Poissonnya. Px sama dengan 0 tadi sudah kita cari. 0,1353 kan hasilnya. Kemudian kita akan mencari P X sama dengan 1 di tabel Poissonnya. Dengan hasil itu adalah 0,4060. Jadi bila kita jumlahkan hasilnya adalah 0,5413. Di sini nilainya lambda 2, X-nya 1, maka nilainya itu 0,4060. Begitu teman-teman. Mudah dipahami kan dengan menggunakan tabel distribusi Poisson? Nah, selanjutnya kita akan membahas sebaran normal. Jadi, sebaran normal atau distribusi normal ini adalah distribusi peluang kontinu yang dijadikan kriteria penting dalam keberlakuan analisis statistika parametrik. Distribusi normal ini juga disebut juga dengan distribusi Gaussian. Distribusi normal ini merupakan probabilitas yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan, misalnya tinggi badan, berat badan, tingkat kecerdasan, umur, tingkat penghasilan. Distribusi normal ini tergantung 2 faktor, nilai rata-rata dan standar deviasi. Karakteristik distribusi kurva normal ini ada 4 poin. Jadi kita bisa lihat kurvanya ini melengkung seperti ini. Jadi karakteristik pertama itu kurvanya mempunyai puncak tunggal seperti lonceng. Jadi puncaknya ini bisa kita ketahui bahwa di puncak ini nilai rata-rata, nilai median, dan nilai meannya itu sama, yaitu ada di puncaknya. Kemudian kurva ini berbentuk simetris. Jadi kurva di sisi kiri dan sisi kanan itu sama. Nilainya itu sama dengan setengah dan setengah. Jadi nilai totalnya itu adalah 1. Kurva normal ini berbentuk asimptotis. Kemudian kita bisa lihat bahwa kurva ini yang di sebelah kiri memanjang hingga minus infinity, dan yang kurva sebelah kanan itu memanjang hingga infinity. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di sini kita akan mencari luas daerah antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Intervalnya adalah 0 kurang dari Z kurang dari 2,15. Namun sebelum kita menentukan luas daerahnya, kita harus menentukan terlebih dahulu batasan dari luas daerah yang kita cari. Di sini batas kirinya Z sama dengan 0 dan batas kanannya pada sumbu X ini adalah 2,15. Kemudian kita akan mencari luas daerahnya menggunakan tabel Z sebagai berikut. Di sini kita ketahui bahwa Z-nya, Z batas kanan itu sama dengan 2,15. Jadi kita akan mencari nilai Z terlebih dahulu. Di sebelah kiri kita mencari nilai 2,1. Kemudian di sebelah kanan, di sebelah atas kita mencari angka 5 karena Z-nya 2,15, 2,1 dan 5. Kemudian titik 2,1 dan titik 5 akan kita temukan, hasilnya 0,4842. Kemudian yang ketiga kita akan membahas metode Bayes. Teorema Bayes ini untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang dipengaruhi dari hasil peristiwa sebelumnya. Rumusnya adalah peluang A bila B terjadi sama dengan peluang B bila A terjadi dikali dengan peluang A dibagi dengan peluang B. Atau peluang A bila B terjadi sama dengan peluang B bila A terjadi dikali dengan peluang A dibagi dengan peluang B bila A terjadi dikali dengan peluang A ditambah dengan peluang B bila A terjadi dikali dengan peluang A. Maka peluang A sama dengan peluang B1 dikali dengan peluang A bila B1 terjadi
ditambah dengan peluang B2 dikali dengan peluang A bila B2 terjadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari teorema Bayes. Dari 900 karyawan di suatu perusahaan, diketahui 600 berkinerja baik dan 300 berkinerja tidak baik. Jika 36 karyawan berkinerja baik adalah telah mengikuti pelatihan, dan 12 dari berkinerja tidak baik adalah telah mengikuti pelatihan. Seorang karyawan akan dipilih secara acak, maka tentukan probabilitas karyawan yang terpilih yang telah mengikuti pelatihan. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. B1 merupakan kejadian terpilih karyawan berkinerja baik, B2 merupakan kejadian terpilih karyawan berkinerja tidak baik, dan B2 merupakan kejadian terpilih karyawan yang mengikuti pelatihan. Maka yang ditanyakan adalah peluang A-nya berapa. Jadi di sini kita akan memasukkan data ke dalam tabel yang telah disajikan. Jadi di sini bisa kita cari peluang B1 sama dengan NB1 dibagi dengan N semesta. Sama dengan 600 per 900. Hasilnya sama dengan 2/3, yaitu nilainya 0,67. Kemudian peluang B2 sama dengan NB2 dibagi dengan N semesta sama dengan 300 dibagi dengan 900. Maka hasilnya 1/3 dengan nilai 0,33. Kemudian kita akan mencari peluang A dengan rumus peluang A sama dengan peluang B1 dikali dengan peluang A bila B1 terjadi ditambah dengan peluang B2 dikali dengan peluang A bila B2 terjadi. Maka peluang A sama dengan 0,67 dikali dengan 0,06 ditambah dengan 0,33 dikali dengan 0,04. Maka peluang A sama dengan 0,0402 ditambah dengan 0,132. Maka hasil akhir dari peluang A sama dengan 0,0534. Jadi kesimpulannya adalah probabilitas atau peluang jumlah karyawan yang terpilih yang mengikuti pelatihan sebesar 0,0534. Mudah kan teman-teman? Terima kasih ya telah menonton video ini.